Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Fund Trader Community. Masih di Fair GBP USD. Kita lihat pergerakan harga hari ini, Senin 22 Juni 2020. Bahwa pada hari ini terjadi pembalikan arah ya. Dari setelah drop 4 hari berturut-turut, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, hari Senin ini bullish. Kalau kita melihat dari sejarah sebelumnya, ketika harga mendekati SD2 lower Bollinger Band, ini terjadi pembalikan arah. Yang pertama, yang kedua, dari ketiga kejadian tersebut ternyata berulang kembali pada hari ini saat posisi Bollinger Band DBC 1 dan 2 lower masih dalam posisi menanjak atau ke atas, sedangkan upper Bollinger SD1 dan SD2 nya mulai mendatar. Ini adalah reaksi daripada buyer. Kalau secara gambar ini masih dia mendorong harga jadi naik. Kalau kita lihat dari prosesnya, pertama harga di 5 menit dia menembus MA. Maka secara aturan MA, harga di atas dia menembus MA dari bawah ke atas itu cenderung uptrend atau bullish. Pada gambar yang sama, pada saat yang sama, di jam yang sama dalam time frame 15 menit. Di sini ada posisi sideways. Ya, secara teori BB apabila dia harga pada SD2 upper ada kecenderungan untuk turun. Ternyata di sini closing candle M15 menit di atas upper Bollinger SD2 nya. Nah, tapi di 30 menit ini belum terjadi, maka untuk mengambil ya barangkali sedikit di sini untuk retrace ke SD1 SD2 ya, ini persiapan ada buy, udah siap-siap untuk akan naik. Nah, dia satu closing di sini masih belum closing ya, masih. Jadi dari proses yang terjadi bahwa indikasi terjadi pembalikan arah itu mulai dari M5 dari time frame terkecil. Nah, antisipasi setelah ketemu kondisi C2 yang ditujukan oleh Bollinger Band, maka bisa kita lakukan untuk melihat pergerakan sampai mana dan kemana zigzagnya. Di sini kita lihat bahwa dengan menggunakan Fibonacci retracement kita bisa menentukan bahwa nanti harga untuk M15 menit menggunakan C2 15 menit itu di harga di antara 24479. Dengan yang sama tidak jauh ya, 24736. Bisa dilihat juga sebenarnya kenapa terjadi proses pembalikan arah. Pembalikan arah ini, kalau kita tadi menggunakan M30 yang dalam kondisi sideways, ternyata diukur oleh Fibonacci retracement itu sudah di level 423.
wajar kalau sudah sangat jenuh. Nah, ini masih berharap seperti ini dengan ada dengan sistem Bollinger seperti ini mengulas sejarah yang terjadi, berharap bahwa harga akan turun atau minimal sampai ke SD1 SD2 lower Bollinger CP-nya di sini ya. Melihat closing harga di TF1 di TFH1 sudah di atas, targetnya gimana? Sampai tadi di sini tadi waktu kita sudah lihat kita prediksi dengan menggunakan Fibonacci ini bahwa harga sekitar 247 ya. Itu ternyata kurang lebih persis sama di area H1. Kita di area H1 ya. Area H1 tadi 247, sekarang harga di 2466, ini masih ada kita targetnya di 247 ya. Sini. Buat 024479 pada TFN 24736. Ya, inilah yang kita bilang ini dari proses terjadinya kembalikan arah pada fair GBP USD. Ya, kita lihat juga setelah closing di atas MA, maka dilanjutkan dengan candle bullish berikutnya. Potensinya seperti yang tadi, mungkin kita akan mengejar di harga di 247. Ya. 24736, atau mungkin kalau kita lihat dari sini di TFH4 bahwa potensinya harga akan setelah dia closing di middle BWH4, terjadilah hasilnya adalah nanti sampai ke SD1 yang kebetulan persis dengan MA di TFH4. Ya, demikianlah mungkin perjalanan dari proses pembalikan arah GBP USD. Kalau misalkan besok dia masih berlanjut, ya ini di sini, dan membandingkan dengan kejadian yang sebelumnya, bukan tidak mungkin proses ini akan berulang kembali, bahwa harga kalau pada kejadian di bulan November, tanggal 8 November 2019, maka harga akan mencapai ke upper PB SD2 Bollinger Band. Kalau melihat yang terjadi kejadian tanggal 24 Desember itu hanya sampai ke SD1 upper BB. Jadi ya dianggap mendekati upper BB. Bila kejadian itu akan terulang kembali, dan bukan tidak mungkin ya, setelah ini minimal dia akan mendekati sampai ke jadi di area 26699. Begitu juga apakah akan terjadi koreksi untuk hari ini, karena masih ada 1 jam ya, kita tunggu jadinya di sini. Ini kita akan lihat apakah dia bisa langsung menembus MA dan SD1 upper BB di harga 2125083. Apabila menembus 251-25095 berpotensi nanti ya kita, karena PB itu adalah sebagai resisten,
Di sini dia akan menulis 125757 dan apabila tulis berlanjut akan sampai ke 26699. Potensinya barangkali ini akan terjadi sedikit koreksi kalau memang terjadi. Terjadi itu di 24406. Selain di H4, potensi untuk melihat kemungkinan support yang terbentuk adalah dia terdekat adalah 1. Pertama tadi di hari 4 24406 di SD di middle Bollinger Band temperan 1 di 24066. Lebih dekatnya lagi barangkali kita juga cek juga di M15 potensi dia untuk turun adalah di M tadi sama ya di 344015 di area 24406. Jadi tidak jauh berbeda semuanya karena memang satu kesatuan yang kita kembali kepada H1 untuk melihat potensi yang terjadi di mana kita mencari support untuk bisa entry baik, karena secara sejarah ataupun dari analisa setelah dia menembus A1 MA di A1 potensinya dia akan lanjut seperti tadi yang dikatakan bahwa dia akan terus berlanjut sampai dengan SD1 dan SD2 upper kalau membandingkan dengan catatan sejarah sebelumnya. Dan salah satu aksioma di dalam analisa teknikal adalah sejarah berulang. Dan apakah akan terjadi pengulangan sejarah bahwa harga akan mencapai SD1 dan SD2 upper Bollinger atau mungkin akan terus berlanjut depannya sampai menyampai ke SD1 upper Bollinger di SD1 dan SD2 upper Bollinger di time frame weekly lebih jauh lagi ke depan. Ya, demikianlah analisa dan review sekaligus evaluasi pergerakan GBP USD hari ini. Setiap analisa ini didasari oleh dengan menggunakan indikator MA dan Bollinger Band. Adapun hasil analisa adalah sebagai referensi untuk teman-teman trader mengambil keputusan, tapi bukan menjadi dasar referensi. Jadi referensi rujukan eksekusi atau keputusan kembali kepada trader masing-masing. Ya, karena setiap trader punya analisa, punya teknik tersendiri untuk melakukan eksekusi. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa atau yang disampaikan ini sekedar referensi, eksekusi kembali kepada keputusan trader. Jangan lupa selalu menggunakan SL, bijak dalam menggunakan akun. Salam profit. Dan ya barangkali untuk yang belum subscribe, like, and share, jangan lupa. Jangan sampai ketinggalan dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.